Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Umi Salamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing kepada teman-teman mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dimulai dari berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian masa pemerintahannya, sampai mencapai puncak keemasannya, dan kemudian masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi wafat itu ada Khulafaur Rasyidin, kemudian ada dinasti Umayyah, dan yang ketiga adalah ada dinasti Abbasiyah. Nah, pendiri dari dinasti Abbasiyah ini adalah Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau ini keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ia menggulingkan kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 Masehi dan sekaligus diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini memerintah di Baghdad, Irak, dan pemerintahannya berlangsung selama 5 abad atau 550 tahun, yaitu sekitar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selanjutnya, Khalifah dinasti Abbasiyah. Dalam masa kekuasaannya dinasti Abbasiyah ini dipimpin oleh 37 khalifah yang mereka itu telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, di bidang politik, di bidang militer, bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Selanjutnya adalah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dari sistem politik, khalifah dari dinasti Abbasiyah ini harus berasal dari Arab, sedangkan menteri, panglima, gubernur, dan pegawai lain dari Persia dan Mawali. Kemudian Baghdad sebagai ibu kota negara. Ilmu pengetahuan itu adalah suatu yang sangat penting dan mulia. Kemudian kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Kemudian menteri dari Persia diberi kekuasaan penuh. Nah, dalam pemerintahannya dinasti Abbasiyah itu seorang khalifah dibantu oleh wazir atau perdana menteri. Nah, wazir itu ada dua, wizarat tanfis atau presidensial, itu maksudnya sistem pemerintahannya itu khalifah itu yang memimpin, benar-benar memimpin, sedangkan yang wizarat tafwid itu yang berkuasa itu adalah wazir, sedangkan pemerintah itu hanya sebagai formalitas saja, seperti itu. Kemudian tata usaha negara itu bersifat sentral yang dinamakan Nizamul Idari Al-Markazi. Selanjutnya adalah kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Nah, dalam memerintah selama kurang lebih 5 abad itu dinasti Abbasiyah itu telah banyak mengukir prestasi. Yang pertama itu pengembangan ilmu pengetahuan, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Kemudian gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab, kemudian pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah, kemudian pembentukan majelis. Selanjutnya adalah penertiban administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu dengan cara 1. Mengangkat wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, di sini wazir itu dibantu oleh beberapa departemen, yaitu Diwanul Kharij atau Departemen Luar Negeri, Diwanul Ziman atau Departemen Pengawasan Urusan Negara, Diwanul Jundi atau Departemen Pertahanan dan Keamanan, Diwanul Akarah atau Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, Diwanul Rasail atau Departemen Pos dan Telekomunikasi. Yang kedua, pengangkatan Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang Raisul Kitabah itu dibantu oleh 5 orang khatib atau sekretaris, yaitu Khatib Rasail itu dalam bidang persuratan, Khatib Kharaj dalam bidang perpajakan dan kas negara, Khatib Jundi dalam bidang kemiliteran, pertahanan, dan keamanan, Khatib Qadha dalam bidang hukum dan perundang-undangan, Khatib Syurtah dalam bidang kepolisian dan keamanan sipil. Selanjutnya adalah pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah di bawah gubernur dibentuk pemerintah desa atau Qaryah yang dipimpin oleh Syaikhul Qaryah atau kepala desa. Selanjutnya adalah pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti 1. Al-Qadi itu mengadili perkara agama dan hakimnya disebut Qadi.
2. Al-Hizbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustahsib. Yang ketiga adalah An-Nazar fil Mazalim, yaitu pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadi dan Al-Hizbah atau Al-Hizbah, dan hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Kemudian, kemajuan pada bidang politik, dinasti Abbasiyah ini menjalin kerjasama dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kemudian dalam bidang militer, Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Dan setidaknya ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. Yang pertama adalah periode pertama, yaitu tahun 750 sampai 847 Masehi. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Kemudian periode kedua, pada periode ini, kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Pada periode ketiga, itu munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Dan pada periode keempat, pemerintah Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Seljuk dari Turki. Selanjutnya adalah kemajuan pada bidang ekonomi. Itu terjadi pada beberapa sektor, yaitu sektor perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Pada sektor perdagangan, perekonomian masyarakat itu sudah meningkat pada saat Khalifah Al-Mahdi. Nah, pada saat itu, hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Nah, kota Basra itu menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Itu banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu juga ada pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Selanjutnya pada sektor perindustrian, kota Basra itu menjadi pusat industri gelas dan sabun. Sedangkan kota Kufah itu merupakan pusat industri tekstil, industri pakaian dari sutra, bersulap di tempat di kota Damaskus yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan, dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Selanjutnya, pada sektor pertanian, pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, istri Khalifah itu yang bernama Ratu Zubaidah itu menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang. Kemudian, beliau itu memberikan usul kepada Khalifah untuk membangun sebuah bendungan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang untuk memenuhi kebutuhan para petani. Nah, untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah tersebut, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Selanjutnya, kemajuan pada bidang seni budaya. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, dalam seni budaya ini ada seni arsitektur. Seni arsitektur itu sangat digemari oleh para khalifah. Nah, bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur ini adalah dapat ditemukan sampai saat ini itu keindahan gedung-gedung istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, seni tata kota. Yang pertama itu ada kota Baghdad. Kota Baghdad ini Selanjutnya adalah seni tata kota, yaitu ada kota Baghdad dan kota Samara. Dan selanjutnya adalah kemajuan pada seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Dan kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah itu menyukai sastra. Para penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat dinasti Abbasiyah itu adalah Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Buhturi, dan Al-Muntanabi. Nah, kota Baghdad ini terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatik. Kemudian adalah kejayaan intelektual, ilmuwan, dan ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah ilmuwan muslim.
pada bidang kedokteran, yaitu ada Ali Ibnu Robban At-Tabari, yaitu dokter masyhur abad klasik. Yang kedua ada Ar-Razi, yaitu penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Dan yang ketiga ada Ibnu Sina, dan yang di barat itu dikenal dengan nama Avicenna. Kemudian ilmuwan filsafat Islam itu ada Al-Kindi, yaitu filsuf muslim pertama, Al-Ghazali, yaitu Hujjatul Islam, dan Ibnu Maskawai. Selanjutnya, pada ilmuwan kimia itu ada Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Di dunia barat, ia disebut dengan Geber. Selanjutnya, ilmuwan astronomi yaitu Al-Khwarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer dalam bidang astronomi. Kemudian, para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia, yaitu ada ulama hadis atau muhadisin, itu ada berjumlah 6 atau disebut dengan kutubus sittah, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Dan di ulama fikih itu ada 4 yang terkenal sebagai Imam 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah pendiri mazhab Hanafi. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, yaitu pendiri mazhab Hambali. Dan yang selanjutnya ada ulama tafsir atau mufasir, yaitu ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Selanjutnya yang terakhir adalah kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada 2 faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah ini. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang pertama adalah hubud dunia atau kecintaan yang berlebih terhadap kemewahan dunia. Nah, periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup mewah dari khalifah sebelumnya. Nah, hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua adalah konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Nah, pada periode kedua kekuasaan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan itu nampak sangat jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah itu ada yang meninggal secara diracun, dibunuh, atau diturunkan secara paksa. Yang ketiga adalah meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat adalah melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Ya Allah, Selanjutnya yang terakhir adalah kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada 2 faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal ini lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu adalah hubud dunia atau kecintaan yang berlebih terhadap kemewahan dunia. Pada awal periode Daulah Abbasiyah, itu menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Nah, kondisi ini membuat generasi khalifah berikutnya itu mereka ingin hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Nah, ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua adalah konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan itu nampak sangat jelas. Pada periode ini hanya ada 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya, para khalifah itu ada yang meninggal secara diracun, dibunuh, dan diturunkan secara paksa. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat adalah melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Nah, Daulah Abbasiyah itu banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Hal ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu banyak munculnya pemberontakan. Nah, setelah periode kedua, kekhalifahan Daulah Abbasiyah itu tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, terus tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, itu mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwayhi ini banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan yang terkait jalannya pemerintahan itu dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah ini benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah.
penyerangan tentara Mongol atas Baghdad atau ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, maka berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.